Berlatar di wilayah Dubai, kisah akan berfokus pada seorang agen Interpol bernama Vikram yang sedang akan menjalankan misi rahasia bersama partner sekaligus sang istri bernama Priya, yakni untuk menghabisi para anggota sindikat perdagangan bubuk terlarang. Setelah berhasil menghabisi para anggota sindikat, Vikram dan Priya kembali mendapat tugas untuk menyelamatkan anak dari diplomat India yang sedang disandra oleh para perampok. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung bergerak demi menyelamatkan anak tersebut. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Vikram menembak ban mobil komplotan si perampok yang mengakibatkan mobilnya berhenti di tengah gurun. Di sana, ia berusaha menyelamatkan si bocil dengan menumbangkan 2 orang yang tersisa dari perampok itu, tetapi alhasil, si bocil pun tewas setelah terkena tembakan dari si perampok tadi, walaupun Vikram sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya, yang hal itu tentu membuatnya merasa frustasi, apalagi ketika mendengar jika si ibu bocil tersebut melakukan bundir. Dalam kondisi itulah, Priya mencoba menenangkan pikiran suaminya agar tetap tenang. Meski begitu, Vikram masih terpikirkan kejadian tadi siang sampai dirinya mengingat tragedi puluhan tahun lalu saat terjadi kerusuhan di wilayah Delhi yang membuat Vikram harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Beruntung ada seorang kolonel yang menyelamatkan nyawanya sekaligus menjadikan Vikram sebagai anak angkat dan dibesarkan bersama putri tercintanya. Tak ingin rasa bersalahnya terus menghantui, Vikram memutuskan untuk menghabisi anggota gangster yang telah menculik si bocil. Mendengar hal tersebut, Priya mengancam akan meninggalkan Vikram jika suaminya ini pergi. Tapi Vikram tetap bersikeras untuk pergi, menghabisi seluruh anggota gangster di Dubai seorang diri, sehingga 5 tahun berlalu sejak insiden pembantaian para gangster, kini Vikram sudah mengundurkan diri dari dunia Interpol dan hidup sendirian akibat ditinggal pergi oleh sang istri. Tepat waktu itu, ia mendapat telepon dari saudaranya bernama Anupama yang sudah 20 tahun tidak pernah menghubunginya, yang mana Anu meminta Vikram untuk kembali ke India karena ada masalah yang harus diselesaikan. Setibanya di India, Vikram langsung pergi menuju ke rumah Anu yang terlihat sangat luas dan megah. Dan inilah Anu Parma, saudara angkat Vikram yang sudah 20 tahun tidak bertemu. Alasan kenapa Anu minta Vikram kembali ke India karena beberapa minggu lalu saat sedang membahas mengenai bisnisnya, Anu mendapatkan pesan ancaman dari orang misterius. ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాంటి threats Bukan hanya itu, Anu juga pernah mendapat ancaman bahwa anaknya akan diculik ketika berada di rumahnya. Tepat pada waktu itu, para polisi berhasil menangkap si pelaku yang ternyata adalah kepala keamanan di rumahnya sendiri. Setelah berhasil tertangkap, bukannya mendapat jawaban, Anu malah mendapat informasi dari kepolisian bahwa si pelaku telah dinyatakan tewas tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya bukti yang mengarah akan terbukanya kasus seolah-olah sengaja ditutup rapat oleh kepolisian, sehingga dari kejadian tersebut membuat Anu hilang kepercayaan terhadap institusi itu. అదితి దిస్ ఇస్ విక్రమ్ నీకు Your personal security. Setelah Vikram ditunjuk untuk menjaga keluarga Anu, ia berinisiatif melakukan beberapa perubahan dengan menambahkan kamera CCTV di area pintu masuk, serta menambah anggota keamanan baru yang terbaik dan kompeten. Sajid reporting, sir. Keesokan harinya, Vikram baru mengetahui jika putri dari Anu yang bernama Aditi selalu seenaknya pergi ke sekolah karena memang sekolah tersebut didirikan oleh kakeknya sendiri. Maka tak heran jika hampir seluruh siswa sekolah tersebut sangat segan terhadapnya. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, ia selalu meninggalkan jam pelajaran meski masih dalam proses belajar mengajar. అదితి
Aditi mimmల్ని Sementara itu, Vikram mendengar kisah dari pendiri perusahaan Nair yang tak lain adalah mertua dari Anu mengenai sebuah perusahaan bernama Siran Group ketika beliau menikah lagi. Anehnya, ketika perusahaan sudah berkembang pesat, sang pendiri meninggal secara misterius dan istri keduanya menuntut bagi properti dari Nair Group selaku perusahaan utamanya dan diduga pewaris perusahaan Nair Group bernama Sidan terlibat dalam kasus pembunuhan sang pendiri Siran dan Nair Group. సిద్ధాంత బాబు అండి Pada hari kedua, Vikram menerapkan kedisiplinan yang ketat kepada Adit agar anak ini tidak berlaku seenaknya dengan cara membangunkannya di pagi hari untuk belajar seperti siswa yang lain. Bahkan ia tak segan menggunakan stun gun ketika melihat sikap Aditi yang tak menghormati makanan yang telah disediakan. Hal itu sengaja Vikram lakukan demi supaya Aditi menjadi orang yang bisa diandalkan dalam meneruskan perusahaan Nair Group. ఇస్తావా Tak sampai di situ, Vikram terus mengulik tentang saudara dari mendiang suami Anu yang bernama Pankaj yang ternyata adalah seorang pecandu. Maka dari itu, Anu tak memberikannya sedikit pun kendali untuk menjalankan perusahaan Nair Group. Namun Pankaj tetap bersikeras untuk meminta jatahnya setiap bulan meski saham yang dimilikinya di perusahaan ini sudah dijual kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, Aditi berencana memberikan obat penenang kepada Vikram agar dirinya bisa bebas party bersama teman-temannya dan menyelinap pergi dari rumah saat Vikram sudah dalam keadaan tak sadarkan diri tanpa tahu jika Aditi menjadi incaran para anggota gangster yang sudah dibayar untuk menghabisinya. Tepat saat Aditi CS sedang berada di party, salah satu teman lelakinya mengajak pergi ke suatu tempat untuk minum-minum tanpa ia tahu jika minuman tersebut sudah dicampur dengan obat bius oleh para anggota gangster. Melihat Aditi sudah dalam kondisi ngeplay, para anggota gangster membawanya pergi ke suatu tempat untuk dihabisi. Yang di situ ada ketua gangster yang bernama si Kalajengking menyarankan anak buahnya agar menjual Aditi saja demi menghilangkan jejak. బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మే Di tengah perjalanan, para anggota gangster dihadang oleh Vikram yang sudah siap menghabisi mereka semua demi menyelamatkan Aditi dan teman-temannya sehingga keesokan harinya setelah berhasil menyelamatkan Aditi, Vikram memperingatkan keponakannya agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas, mengingat ibunya adalah orang paling berpengaruh dalam perusahaan terbesar di India dan dapat dipastikan banyak sekali orang yang sedang mengincarnya. I know I'm nobody to you. నువ్వు ఎవరు నాకు తెలుసు Saat Vikram menjemput Aditi di sekolah, dia mendapat telepon dari Anu yang ingin menanyakan kabar tentang anak kesayangannya, di mana Aditi untuk pertama kali mengucapkan permintaan maafnya kepada sang ibu atas sikapnya selama ini yang selalu bangkawara. అతిథి వచ్చేస్తున్నాను. Sementara itu, kita akan diperkenalkan dengan ketua gangster bernama Lala, baru saja sampai di salah satu villa untuk mengetahui pekerjaan anak buahnya yang mendapat tugas untuk menghabisi keluarga Anu. Tapi ia dibuat terkejut ketika mengetahui jika orang yang berada di belakang Anu merupakan sosok Vikram atau The Ghost yang dikenal sangat kejam dan tak pandang bulu. Sesampainya di rumah, Vikram baru menyadari jika rumah ini sudah disabotase sehingga ia langsung memeriksa ruangan dapur yang ternyata seluruh pekerja di rumah ini sudah tewas oleh anak buah Lala. Ia juga melihat pipa gas sudah mengalami kebocoran dan akan segera meledak. Tak ingin Aditi terluka karena terkena ledakan, Vikram pun memintanya untuk segera melarikan diri dan di saat yang bersamaan, rombongan mobil yang mengawal Anu rupanya sudah disabotase oleh anak buah Lala yang berniat akan menghabisinya, yang membuat Anu harus mengalami kecelakaan sampai meninggal di tempat kejadian.
Dari peristiwa ledakan di rumah Anu, ada 2 anggota Interpol yang sedang mengawasi dari jauh dan mencari keberadaan si kalajengking yang selama ini mereka targetkan. Tahu jika ledakan itu ulah dari si kalajengking, mereka pun dengan cepat menghubungi atasannya yang tak lain adalah pria dan langsung menuju lokasi kejadian. నేను వచ్చే వరకు అక్కడే ఉండండి. Nobody goes in and keep me updated, okay? Yes, ma'am. Sure. Setelah berhasil lolos dari ledakan, Vikram membawa Aditi berlari menjauhi rumah karena sadar jika mereka saat ini sedang menjadi incaran dari orang-orang jahat, dan ketika mendengar sebuah berita terkait Anu yang telah meninggal karena mengalami kecelakaan, sontak hal itu membuat Aditi sangat bersedih hingga tak lama anak buah Lala kembali muncul dan menyerang Vikram sehingga di tengah pengejarannya yang masih berlangsung, Aditi hampir saja dihabisi oleh anak buah Lala yang mengejarnya sampai ke tepi jurang. Beruntung, ada pria yang berhasil menyelamatkannya dan membawa serta Vikram pergi dari sana. Rupanya, tujuan pria berada di India adalah untuk mencari keberadaan si kalajengking yang sudah lama ditargetkannya karena diketahui jika orang yang dimaksud adalah pemilik bisnis ilegal, di antaranya pengedaran bubuk terlarang dan perdagangan manusia. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan Pankaj yang mengadakan konferensi pers bersama dengan asisten Anu bernama Haris untuk membahas mengenai pengangkatan Pankaj selaku pimpinan sementara perusahaan Nair Group. ఆయన ఏబుల్ లీడర్షిప్ లో కంపెనీ అభివృద్ధి చెందుతుందని మేము నమ్ముతున్నాం. Di tempat lain, Vikram dan Aditi dibawa ke tempat persembunyian pria untuk sementara waktu sampai situasi mulai kondusif sambil mengidentifikasi siapa orang yang telah mengirim si kalajengking untuk meledakkan rumah Anu. Di sana Vikram menduga jika Pankaj terlibat dalam insiden ini, maka dari itu mereka berniat meretas HP milik Pankaj demi mengetahui siapa saja orang yang memiliki keterkaitan dalam kejadian tersebut. Setelah HP milik Pankaj berhasil diretas, Vikram dikejutkan dengan kehadiran Haris yang ternyata masih terlibat dalam ledakan tadi siang. Bahkan ia kembali dibuat tercengang dengan pernyataan Haris yang berniat menjual seluruh saham perusahaan Nair Group kepada Sidan yang tak lain adalah pemilik perusahaan Siran Group. సిద్ధాంత్. Mengetahui rencana busuk dari Haris, Vikram berencana agar para anggota Dewan Perusahaan Nair Group tidak menandatangani surat perjanjian Nair Group kepada Sidan dengan cara mengirim pesan ke setiap anggota Dewan serta kepada Haris, karena diketahui jika satu orang saja dari keluarga Anu diketahui masih hidup, seluruh anggotanya tak akan pernah menandatangani berkas-berkas tersebut. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆ పేపర్స్ మీద బోర్డు మెంబర్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంతకాలు పెట్టవద్దు. Dan inilah Sidan, sosok pemilik perusahaan Siran Group yang akan membeli semua saham milik Nair Group tepat saat para anggota Dewan Perusahaan sedang akan menandatangani berkas-berkas itu. Mereka mendapatkan pesan dari Adip yang membuat semua membatalkan penandatanganan surat transfer saham itu. Dari kegagalannya mendapatkan saham perusahaan Nair Group, Sidan sangat dibuat marah kepada Haris karena merasa telah dikhianati, dan ternyata orang yang telah membayar si kalajengking dan anak buahnya untuk menghabisi Aditi tak lain adalah si Haris itu sendiri. నా దగ్గర 5 కోట్లతో ఒక్క పని కూడా సరిగా చేయలేదు నువ్వు. Mengetahui jika anaknya telah salah kaprah dalam menghadapi seseorang, membuat Lala sangat marah karena si kalajengking tidak pernah mengecek latar belakang orang yang akan dihadapi sebelum mengambil pekerjaan, sehingga ia menjelaskan jika sosok Vikram telah menghabisi seluruh anggota gangster yang ada di Dubai dan dijuluki sebagai The Ghost karena keberaniannya. Maka dari itu, Lala meminta si kalajengking agar melarikan diri dari rumah ini karena mengira jika Vikram belum mengetahui bahwa si kalajengking adalah anak dari Lala. నాకున్నది నువ్వు ఒక్కవేరా.
వీటిని అర్జెంట్గా నర్సాపూర్ ఫామ్ హౌస్లో దించేసాయి. Di sisi lain, rupanya Vikram sudah mengetahui jika Lala terlibat dalam insiden yang menewaskan Anu, di mana kali ini ia berniat menghabisi semua orang yang berkaitan dengan Sidan serta Lala dan berencana menjadikan Aditi sebagai umpan agar mereka dapat masuk ke perusahaan dan bertemu dengan Haris terlebih dahulu. Setibanya di ruangan Haris, ia dikejutkan dengan kehadiran Vikram yang mendampingi Aditi menemuinya. Di sana Vikram mengintimidasi Haris agar mengatakan di mana Lala serta si Kalajengking berada serta memintanya untuk mengantarkan mereka ke rumah Sidan, yang hal itu tentu membuat Haris ketakutan dan tak memiliki pilihan lain selain mengatakan tempat persembunyian si Kalajengking dan mengantarkan Vikram ke rumah si Sidan. నర్సాపూర్ ఫామ్ హౌస్. సిద్ధాంత్. Singkat cerita, malam pun poek. Sementara Vikram pergi ke rumah Sidan, pria juga pergi menuju ke tempat persembunyian si Kalajengking untuk kekas menghabisinya, sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, pria sempat dibuat kewalahan oleh serangan yang diberikan oleh si Kalajengking. Namun beruntung, ia masih bisa memberikan perlawanan dan mampu mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu, Vikram yang ditemani Haris akhirnya sampai di rumah Sidan yang dijaga ketat oleh anak buahnya, yang di situ Sidan tampak sangat dibuat terkejut ketika melihat kehadiran Vikram di rumahnya sendiri karena dia tahu jika orang yang berada di hadapannya dikenal sangat kejam dan విక్రమ్. ya, kedatangan Vikram langsung membabi buta menghabisi Sidan dan para anak buahnya di rumahnya sendiri, meski ia sempat dikepung oleh anak buah Lala yang sudah siap untuk menghabisinya. Yang tak lama, Lala menelpon anak buahnya dan meminta mereka agar secepatnya melepaskan Vikram demi keselamatan putra kesayangannya. Satu hari berselang, Lala pergi ke salah satu gedung terbengkalai untuk menemui Vikram, yang di sana Lala memohon agar Vikram membebaskan anaknya tersebut sekaligus menjelaskan jika selama ini Anu masih hidup dan dirawat di rumahnya sendiri setelah mengetahui jika orang yang ia hadapi adalah The Ghost, sosok orang yang paling ditakuti oleh semua gangster pada masanya. Permohonan Lala tak berarti apa-apa bagi Vikram yang kemarahannya sudah tak bisa dibendung setelah kabar kematian Anu, sehingga ia langsung melemparkan babatok si Kalajengking yang terlanjur dihabisi. Maka hal itu tentu membuat Lala sangat marah dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, ratusan anak buah Lala terus bermunculan dan berniat menghabisi Vikram. Meski hanya beranggotakan 2 orang saja, Vikram dan pria mampu menghabisi Lala serta ratusan anak buahnya yang menyerang berkat pengalamannya selama puluhan tahun bekerja di Interpol. Setelah semua masalah selesai, akhirnya Anu bisa mengakuisisi perusahaan Siran di bawah kepemilikan Nair Group, di mana beliau menunjuk Pankaj sebagai pimpinan dari perusahaan Siran Group. Tamat,